Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di kesempatan kali ini. Jadi di video kali ini aku mau jelasin cara membuat kurva TGA dan DTA. Jadi TGA dan DTA itu apa sih? Nah, TGA itu adalah suatu perubahan massa, suatu teknik analisis yang mengukur perubahan massa suatu sampel akibat pemanasan dalam lingkungan gas tertentu. Sedangkan DTA itu adalah teknik yang mengukur perbedaan suhu antara sampel dan referensi inert saat dipanaskan dalam kondisi yang sama. Nah, sebelum membuat kurva TGA dan DTA, kita harus mengolah data dulu nih. Nah, di sini kan ada data massa awal, ada suhu dalam satuan derajat Celcius, dan juga ada massa dalam satuan miligram. Nah, kita harus mengubah dulu nih satuan massa dalam satuan miligram ini ke dalam satuan persen. Terus kita harus mencari data derivatif massa. Nah, untuk mencari massa dalam satuan persen, itu tuh rumusnya pakai rumus. Jadi ini sama dengan massa ini dibagi dengan massa awal yang ini. Jangan lupa dikunci pakai FN4, terus dikali dengan 100%. Sama dengan. Terus kita tarik aja datanya ke bawah. Nah, untuk mencari derivatif massa, itu tuh jadi massa yang kedua ini dikurangi dengan massa awal ini, kemudian dibagi dengan suhu yang kedua ini dikurangi dengan suhu yang awal ini. Sama dengan tarik aja ke bawah. Nah, untuk selanjutnya kita membuat kurva langsung memakai aplikasi Origin. Dan di sini kan udah dimasukin ya data-datanya. Kita langsung pakai kurva aja karena kita mau membuat kurva TGA dan DTA. Jadi di sini kita blok 3 kolom. Terus kita masuk ke yang ini. Terus kita pencet yang W. Nah, ini kayak gini kurvanya. Karena kurva yang line plus simbol ini tuh besar, jadi kita change plot to dulu, pakai yang line. Ini juga sama, pencet kanan, terus change plot to, pakai yang line. Nah, karena si line dari kurvanya itu tipis ya, kita tebelin dulu. Caranya, pencet 2 kali. Nah, terus width-nya yang ini kita ganti jadi 1 aja. Kemudian apply dan OK. Ini juga sama. Ini udah 1, OK. Nah, selanjutnya karena ini kurvanya masih kasar, jadi kita harus mensmoothkan dulu si kurvanya. Caranya pencet analisis, kemudian signal processing, kemudian pencet smooth, open dialog. Kita tunggu dulu, ini lagi loading. Oke. Nah, di sini kita pakai yang ini, adjacent averaging. Terus kita lihat previewnya dulu. Nah, di sini ya, kita pencet OK. Nah, jadi di sini kita muncul 2 kurva nih, ada yang smooth dan juga ada yang kasar. Di data ini juga ada penambahan data nih. Nah, selanjutnya karena kita mau pakai data yang smooth ini, jadi nanti kita bikin kurva data yang smooth ini. Kita hapus dulu ini. Nah, udah gitu kita blok aja. Kita blok ini, pakai CTRL, terus sambil dipencet. Terus kita pencet massa juga. Kita pencet deriv massa yang ini. Nah, kemudian kita bikin kurvanya lagi nih. Pakai W yang tadi.
Oke, sama kayak tadi ini juga change photo dulu, line. Ini juga sama, change photo line. Kemudian ininya ditebelin. Kita pakai yang satu aja. Oke, kita lihat ini juga udah belum ya. Nah, udah. Nah, inilah kurva TGA dan DTA-nya. Garis yang berwarna hitam ini itu tuh berarti dia tuh kurva TGA yang menunjukkan perubahan massa persen dari sampel terhadap suhu. Sedangkan kurva yang warna biru ini tuh berarti kurva DTA yang menunjukkan perubahan laju kehilangan massa terhadap suhu yang membantu mengidentifikasi titik perubahan secara lebih jelas gitu. Nah, untuk mencari perubahan massa di kurva TGA ini, kita bisa melihat di titik puncak si kurva DTA ini. Jadi kita harus menghitung dulu puncak di kurva DTA ini. Di sini kita lihat ada 1, 2, 3, terus di sini ada 4, terus di sini ada 5. Berarti di sini ada 5 puncak. Ada 5 puncak. Nah, cara untuk menghitungnya kayak gimana? Jadi kita pakai tools yang ini. Kemudian kan di sini kan di setiap puncak dia tuh kan turun ya. Turun, terus tuh kemudian naik lagi. Nah, sebelum naik kita tandain dulu nih di kurva TGA-nya. Nah, kan di sini kan ada turun terus naik sedikit ya. Berarti di sekitar sini. Nih, di sekitar sini. Kita tandain di kurva TGA-nya. Nah, ini kita udah warna merah. Terus width-nya 0,5 udah, kita set as default aja. Biar semuanya sama menjadi warna merah. Oke. Kemudian kita ulangi lagi. Ini juga sama kan, ini turun, terus ini naik. Kemudian kita tandain. Sebelum naiknya tuh kita tandain dulu. Sekitar di sebelah sini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama seperti tadi, jadi video ini akan dipercepat. Nah, teman-teman, ini kan udah ada 5 perubahan massa. Selanjutnya, si perubahan massa ini tuh kita harus tandai dengan tanda panah dulu. Nih, ditandai dengan tanda panahnya ada di sini. Kita perbesar aja biar lebih mudah. Nah, kita tandainnya dari garis yang pertama ke garis yang kedua. Nih, terus kita ubah aja warnanya. Pencet 2 kali, ubah warna jadi warna hitam. Kemudian set as default. Oke. Ini juga dilakukan hal yang sama. Ini. Kemudian seterusnya, video ini bakalan dipercepat juga. Nah, ini udah selesai di panah ininya. Tapi sebelum menghitung perubahan massanya, kita harus merubah dulu nih skala si kurvanya ini harus dari 0. Tadi itu kan belum dari 0 ya, berarti kita harus ubah dulu, pencet 2 aja ini, pencet 2 kali aja, kemudian pencet skala. Nah, ininya tuh from-nya harus dari 0, yang vertikal harus dari 0, horizontal juga sama harus dari 0. Nah, kemudian cara menghitungnya, kita pencet ini yang screen recorder, kemudian kita pencetin aja di mana aja, pencet. Nah, di sini adalah muncul si Y-nya. Kita harus ngambil yang Y ini karena kan kita ngaininnya kan di kurva TGA ya. Berarti kita harus ngambil yang massa dalam satuan persen. Ini nih 99,52. Kita tulis aja. Ini 99,52%. Udah, kita kecilin. Oke. Kemudian sama halnya yang lain juga kayak gini. Kita pencet di sini. Di sini 97,42. Kita tulis saja 97,42%. Udah. Kita rapihin, kita kecilin aja.
Oke. Ini juga sama. 89,34. Terus di sini juga sini. Ini 68,14. 68,14%. Tiga koma nol tiga persen. 3,03. Nah, karena kita udah beres. Nah, karena kita udah tahu si sumbu Y-nya berapa, berarti selanjutnya kita menghitung perubahan masanya. Nah, cara menghitungnya berarti perubahan massa yang pertama ini dikurangi dengan perubahan massa yang kedua. Nah, langsung aja 99,52 dikurangi 97,42 itu tuh 2,1. 2,1%. Kita ubah aja warnanya. Kita ubah aja warnanya. Kemudian lakuin juga hal yang sama kayak tadi. Nah, teman-teman, ini udah selesai. Di sini kita udah tahu ya berapa aja perubahan massa yang terjadi di kurva TGA ini. Kan di sini tuh kan di sini tuh kan terjadi penurunan massa sebesar 2,1% ya. Nah, itu tuh massanya tuh kecil. Yang berarti ini tuh bisa dikaitkan dengan hilangnya air atau zat volatil. Kemudian di sekitar sini itu tuh mungkin ada beberapa tahap penurunan massa yang mungkin menunjukkan dekomposisi senyawa organik atau perubahan struktur materialnya. Nah, kemudian di sekitar sini tuh itu tuh kemungkinan terjadi penurunan massa yang karena adanya dekomposisi bahan utama atau karbonisasi total. Nah, kemudian yang 65,11% itu tuh dia tuh menunjukkan residu anorganiknya atau menunjukkan fraksi yang tidak menguapnya. Oke guys, video kali ini cuma sampai segini aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.